Jadi ini juga adalah gambaran ya bahwa dia tinggal 2 hari di Samaria yang merupakan dianggap bukan orang Yahudi. Itu gambaran bahwa selama 2000 tahun Yesus itu mengabarkan Injil ya. Jadi dia memberitakan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Setelah 2 hari dia balik ke Galilea. Galilea adalah tempat orang Yahudi. Nah, kemudian kita lihat Yohanes 4, ini pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ya. Di sini dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Yudea itu di bawah, di selatan. Galilea itu di utara gitu ya. Nah, biasanya orang-orang Yahudi itu nggak mau lewat Samaria. Memang Samaria itu kalau jalan tinggal lurus doang gitu ya. Jadi ini eh, tinggal lurus gitu. Tapi orang-orang Yahudi kan tidak mau, tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Jadi biasanya itu mereka ngambil rute yang lebih panjang. Jadi supaya menghindari Samaria. Sengaja mereka belok gitu, meskipun lebih jauh, tapi mereka purposely melakukan itu supaya nggak lewat Samaria. Tapi di sini Yesus itu sengaja dia lewat. Dia bilang he need he needed to go to Samaria. Dia harus gitu. Karena dia tahu dia harus menemui perempuan Samaria ini gitu ya. Terus di situ dibilang terdapat sumur Yakub. Kemudian hari kira-kira jam 12. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria untuk mau menimba airnya. Terus Tuhan Yesus bilang, berilah aku minum. Karena murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Terus perempuan Samaria itu bilang, masa kan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria gitu. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dia jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan padamu air hidup. Jadi Tuhan Yesus itu specifically minister gitu ya. Dia evangelize gitu. Dia memberitakan bahwa dialah air hidup, bahwa dialah Mesias gitu. Di sini dikatakan lagi, Yesus bilang, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi dia minister gitu, spesifik mengenai dirinya, menyatakan bahwa dia itu adalah air hidup. Terus perempuan itu bilang, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Terus Tuhan Yesus bilang, pergi, panggil suamimu ke sini. Kemudian kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus, tepat katamu, sebab engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Jadi Tuhan Yesus malah memuji gitu ya. Dia bilang, kamu benar gitu. Sementara orang lain memandang rendah ke dia. Nah, sebetulnya banyak orang yang bilang bahwa dia tuh kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai gitu sampai 5 kali. Tapi sebetulnya dalam budaya saat itu nggak gampang seorang perempuan itu menceraikan suaminya. Sebaliknya justru lebih gampang seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya at any cost gitu. Apapun alasannya itu bisa. Meskipun biasanya karena dia tuh nggak punya anak, misalnya nggak bisa kasih anak. Atau bisa juga kan suaminya mati, terus dia kawin lagi dengan kerabat yang terdekat gitu kayak Tamar gitu kan. Jadi memang nggak diceritakan sih bahwa kenapa dia tuh punya 5 suami. Tapi kita jangan punya pikiran buruk dulu mengenai perempuan ini gitu ya. Tapi yang jelas memang dia punya 5 suami. Dan mungkin dia sendiri punya harga dirinya dia yang tidak seperti wanita lainnya. Mungkin saya dia berpikir, aduh saya nggak punya, saya nggak mungkin nggak bisa kasih anak dan sebagainya gitu. Jadi makanya dia malu, makanya dia datang sumur itu jam 12. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang kalau kamu haus, jadi di sini kan haus dalam arti nggak cuma secara fisik ya, tapi secara rohani juga. Aku akan memberikan kepadamu air dan menjadi mata air yang memancar pada hidup yang kekal gitu. Tuhan Yesus tahu bahwa
dia udah 5 kali punya suami dan sekarang tinggal dengan dia, bukan suaminya. Jadi ada 6 laki-laki. Dan di sini Tuhan Yesus adalah laki-laki yang ketujuh yang minister kepada dia gitu ya. Dan 7 itu adalah angka sempurna. Nah, kemudian dia bilang, Tuhan nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Jadi mereka kan punya gunung sendiri ya. Kalau orang-orang Yahudi kan di Yerusalem, tempat bait sucinya. Kalau mereka tuh di Gunung Gerizim namanya. Nah, kemudian dibilang, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus padanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat ya, yang Tuhan Yesus itu ungkapkan itu luar biasa. Dan dia belum pernah ungkapkan ini bahkan ke orang-orang Yahudi gitu loh. Dan dia ungkapkan ini ke perempuan Samaria yang dianggap seorang yang outcast ya, yang bukan bagian dari orang Yahudi gitu. Terus jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Kristus kan yang diurapi ya. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi dia sebutin bahwa akulah Mesias itu gitu. Nah, terus akhirnya dia pergi kan. Begitu dia pergi, diceritain ke orang-orang di sekampungnya gitu. Yang tadinya dia malu, tapi akhirnya dia malah minister gitu. Nah, terus datang kan eh, murid-murid Tuhan Yesus bawa makanan. Terus Tuhan Yesus bilang, padaku ada makanan. Nah, terus murid-murid tanya, siapa yang kasih dia makan gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah aku mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi Tuhan Yesus itu bilang, ladang-ladang itu sudah menguning dan matang untuk dituai. Terus dibilang ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, jadi orang-orang yang lain ya, yang tahu dari pemberitaan si perempuan itu, mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 2 hari. Ya. Setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Jadi ini juga adalah gambaran ya bahwa dia tinggal 2 hari di Samaria yang merupakan dianggap bukan orang Yahudi. Itu gambaran bahwa selama 2000 tahun, Yesus itu mengabarkan Injil. Ya, jadi dia memberitakan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Setelah 2 hari, dia balik ke Galilea. Galilea adalah tempat orang Yahudi. Jadi kita lihat di sini, ini adalah gambaran yang di hidden ya, yang disembunyikan di dalam apa yang terjadi gitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa itu sebetulnya juga gambaran bahwa setelah 2 hari Tuhan Yesus sudah selesai dia minister di tempat orang-orang non-Yahudi, dia akan balik lagi, tapi dia balik lagi ke orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di Lukas 10, ini perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati ya. Di sini Tuhan Yesus bilang, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Di sini juga sebetulnya dalam sekali sih kalau kita kupas satu persatu gitu ya.
Jadi dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kenapa Tuhan Yesus ngomongnya mengenai Yerusalem ke Yeriko? Yerusalem itu tempat yang paling tinggi di Israel. Salah satu tempat yang tertinggi gitu ya. Eh, Sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Sementara Yeriko itu adalah tempat yang paling rendah di Israel. Sekitar hampir 300 meter di bawah permukaan laut. Jadi ini adalah gambaran manusia itu turun jatuh ya. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia jatuh dari tempat yang istilahnya sorga dunia gitu ya. Eden ke tempat yang fallen gitu. Jatuh, jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang merampok, memukul, meninggalkannya setengah mati. Kita tahu bahwa pencuri, iblis itu pencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi ini adalah gambaran dari iblis gitu ya. Terus udah gitu imam. Imam itu adalah merepresentasikan manusia kepada Tuhan gitu. Jadi gambaran bahwa ya imam-imam itu bahkan nggak bisa menolong manusia. Kemudian Lewi. Lewi itu adalah umat yang terpilih, gambaran dari Israel. Israel umat terpilihnya juga nggak bisa nyelamatin manusia juga ya, melewati di seberang jalan. Nah, kemudian ada seorang Samaria. Nah, di sini Samaria ini adalah gambaran dari outcast ya, orang yang tidak dianggap gitu. Dan saya percaya di sini juga adalah gambaran mengenai Kristus karena dia tuh ditolak, bangsanya sendiri itu menolak dia gitu. Tapi dia tergerak oleh belas kasihan. Dia menyirami dengan minyak dan anggur. Minyak itu bisa berbicara mengenai Roh Kudus, anggur mengenai darah Kristus gitu ya. Terus dia ditaruh ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan, gambaran dari gereja gitu. Terus dia menyerahkan 2 dinar. 2 dinar, 1 dinar adalah upah 1 hari. 2 dinar artinya 2 hari gitu. Terus dia bilang rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Artinya dia kembali setelah 2 hari gitu kan. Jadi ini juga sebetulnya hidden ya, gambaran. Ini semua kita bisa lihat gitu. Nah, di Yohanes 2 berbicara mengenai mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Dikatakan pada hari ketiga, sudah hari kedua berarti ya. Hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, terus kalau kita lihat Keluaran 19 ini berbicara mengenai di padang gurun. Ini sebelum hukum Taurat diturunkan ya. Jadi Tuhan itu bilang bahwa dia mau berbicara dengan Musa dan dia mau orang-orang Israel itu dengar gitu. Nah, terus di sini dikatakan menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab hari-hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berilah mereka pada kaki gunung. Jadi di zaman eh, perjanjian lama itu Musa itu dianggap sebagai deliverer ya, sebagai savior gitu. Jadi dia yang membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Tapi our savior, jadi juru selamat kita sekarang adalah Kristus ya. Dia yang akan membawa umatnya untuk menjumpai Allah pada hari ketiga. Nah, di Lukas 13 di sini Tuhan Yesus bilang, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Nah, setelah itu dia bilang dia akan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Baru setelah itu dia bilang ya, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, yang melempari orang dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu gitu. Dia bilang berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Sungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi aku percaya bahwa kita gerejanya akan diangkat. Setelah itu Tuhan akan berurusan dengan bangsa Israel. Dia akan kembali lagi gitu. Jadi seperti kayak dari Yudea dia ke Samaria, dia akan setelah 2 hari dia akan balik lagi ke Galilea. Jadi dia akan balik lagi
dia akan berurusan dengan bangsa Israel sampai bangsa Israel ini bertobat. Setelah itu barulah second coming gitu. Aku percaya sih seperti itu gitu ya. Nah, jadi di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi, aku percaya Tuhan Yesus itu sekarang sedang menyediakan tempat bagi kita gitu ya. Jadi, ketika dia sudah selesai, dia akan kembali dan membawa kita ke tempatnya. Kapan? Waktunya sudah sangat-sangat dekat ya. Jadi kita tidak berharap pada murka Allah karena kita tidak akan mendapatkan murka Allah, tapi pengharapan kita adalah untuk diangkat bersama-sama dengan Dia sam- sampai selama-lamanya. Jadi dan banyak sekali juga Bible scholar yang percaya bahwa kitab Wahyu itu sebetulnya bersenter atau berfokus kepada apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, bukan kepada gerejanya. Jadi kalau kita lihat bahkan di perjanjian baru ya ketika Tuhan Yesus berbicara itu dia hampir tidak pernah mengungkapkan mengenai gerejanya gitu. Nah, eh, saya percaya juga kitab Wahyu ini itu sangat-sangat berfokus kepada apa yang akan Tuhan lakukan kepada anaknya yang pertama ya, kepada anak sulungnya, kepada bangsa Israel. Nah, sebetulnya kalau mau eh, bahas detail mengenai Wahyu itu pasti harus lihat kitab Daniel. Itu sangat-sangat sinkron sebetulnya gitu ya. Di kitab Daniel mulai dari pasal 7, kemudian 9 gitu ya, 12 itu betul-betul membahas mengenai akhir zaman dan itu kalau kita lihat tuh paralel sebetulnya eh, apa yang dikatakan di kitab Daniel dengan apa yang dikatakan di kitab Wahyu. Tapi ya mungkin it's for another session gitu ya. Kemudian ada dua saksi gitu kan. Ada yang bilang dua saksi itu satunya Musa, satunya Elia karena dibilang mengubah air jadi darah itu seperti Musa gitu kan. Terus ada lagi yang call fire from heaven. Jadi memanggil api dari langit itu seperti Elia gitu. Jadi itu saksi-saksi dikatakan kepada orang-orang Israel gitu. Jadi sepanjang Great Tribulation itu Tuhan itu berurusan dengan bangsa Israel supaya mereka tuh percaya gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.